أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghasyatkumus syaqratani saqratu hubbil 'aisi wa hubbil jahli. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan ke hanca kita. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubigo al-ihabu faqad tahura." Apabila kulit telah disamak, berarti ia telah menjadi suci. Akhrajahu Muslimun wa indal arba'ah ayyuma ihabin dubigo. Diriwayatkan oleh Muslim, sedangkan menurut lapad yang lain ketengahkan oleh al-arba'ah, yaitu kulit apapun yang disamak. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menceritakan tentang kulit perkulitan. Tapi kulit di sini adalah kulit domba, kulit sapi, tidak termasuk kulit ayam. Gitu. Karena kulit ayam tidak bisa disamak. Disamak itu dibersihkan. Ya. Disamak itu dibersihkan dari sisa-sisa darah kental yang menempel di kulit tersebut. Karena ada mikroba-mikroba apabila ada bangkai yang mati, ya, baik itu yang matinya disembelih maupun yang tidak disembelih, gitu. Nah, hal ini bisa, ya, tapi ini lebih prioritas kepada kulit bangkai. Artinya bahwa
hewan tersebut tidak mati secara wajar. Ya. Karena ada salah satu hadis, iza dubigo juludil maitati tohuruha. Menyamak kulit bangkai adalah mensucikan. Ini juga asbabul wurudnya, ya. Di hadis yang ke-8, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bisatin ya jurrunaha faqala lau ahattum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruha al-qaradu, katanya itu. Jadi ini berkaitan dengan bangkai binatang. Di hadis yang ke-18 itu dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini hadis 16, 17, 18, ini berkaitan dengan kulit. Ya. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sahabat yang sedang menyeret bangkai domba lah. Menyeret bangkai domba mau dibuang. Nah, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Alangkah baiknya seandainya kalau kalian mengambil kulitnya, gitu ya. Lalu mereka berkata, waqalu innaha maitatun. Tapi ya Rasul, ini sudah bangkai. Maka Rasulullah mengatakan, yutahhiruha al-qaradu, dapat bersihkan dengan buah koron, gitu ya. Artinya bisa disamak, bisa disucikan. Kalau di kampung ada yang buat bedug, ya buat bedug itu prosesnya kan disamak ya. Salah satunya itu pakai daun-daunan itu yang bisa membersihkan kulit tersebut. Terus setelah itu kalau untuk bedug ya, kalau untuk bedug itu jemur dan lain sebagainya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa ketika kulit itu telah disamak walaupun dari mayat bangkai gitu ya. Walaupun dari bangkai itu bisa jadi suci dan bisa digunakan. Nah, maka penyamakan ini merupakan cara yang efektif untuk mencabut dan melenyapkan lendir najis dari semua pori-pori kulit. Ya, nanti Pak Nang Amal yang menceritakan bagaimana cara menyamaknya begitu. Tahu kan ya cara menyamaknya? Ya, beliau yang nanti akan menyampaikan seperti apa perspektif Menteri Kehewanan gitu ya. Walaupun Nang Amal ini pandang Amal ini di dinas peternakan gitu yang mengurusi tentang hewan, tetapi beliau berperi kemanusiaan, tidak berperi kehewanan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi bangkai yang sudah disamak ini kalau dari bangkai itu tetap tidak bisa dimakan. Kalau dulu kan suka ingat ya, ketika pesantren itu kalau ada bedug itu totos, sobek kulitnya itu. Wah, ini nih mantap ini gitu, karena jarang ada lauk. Ya akhirnya dibuka, dilempar ke air. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari sudah mulai berkembang. Nah, sudah mulai berkembang, akhirnya dimasak begitu dan dimakan. Itu enak. Ya, karena sudah makan kulit begitu. Nah, kalau itu dari bangkai yang tadi hewan itu matinya itu tidak wajar, maka tetap itu tidak boleh. Tapi bisa digunakan oleh alat-alat yang lain gitu. Nah, salah satunya ada hadis bahwa qultu ya Rasulullah inna bi ardin qaumin ahlil kitab
Aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di dalam negeri suatu kaum ahli kitab. Nah ini afana kulu fi aniyatihim, apakah kami boleh makan dengan wadah mereka? Nah ini kalau di orang-orang mungkin di Amerika di mana gitu yang mayoritas orang-orang non Islam atau non Muslim, nah maka wadah-wadah mereka itu bisa kita gunakan, tetapi dengan syarat apa? Illa antajidu ghairaha fagsiluha wa kulu fiha, maka sucikan, artinya ya harus dibersihkan gitu. Tetapi kalau sekarang di restoran-restoran internasional atau standarnya standar restoran itu biasanya ya dicuci dulu kan gitu. Nah ini adalah salah satu cara bagaimana agar kita bisa hati-hati dalam menggunakan wadah kita, ya. Jadi boleh memakai wadah milik ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu mereka yang kitabnya Taurat, gitu ya. Dan orang-orang itu adalah orang-orang Yahudi biasanya. Dan orang-orang Nasrani itu memakai Injil. Walaupun Injil yang sekarang itu ya banyak sekali perubahan. Tetapi kata Rasulullah dulu itu disebut dengan ahlul kitab. Kalau dia itu sering baca Taurat disebut ahlul kitab, baca Injil disebut ahlul kitab, maka sekarang kalau kita sering baca WA dan juga Facebookan disebut dengan ahlul Facebookiyah, wa ahlul WA-iyah gitu maksudnya. Ya, karena keseringan kan gitu. Di sini banyak yang ahlul Facebookiyah. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling pas dengan tadi alat yang digunakan dari kulit itu adalah ada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang hadis itu mengatakan bahwa dulu ada pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di perjalanan Rasulullah memerintahkan sahabatnya, wahai sahabatku, carilah air. Setelah itu mencari air, akhirnya datang ada seseorang wanita yang menggunakan untanya, dan ternyata wanita itu membawa ember. Ya, ternyata bahasa ember itu, dalwun itu bukan ember yang sekarang kita bawa. Kalau ember yang sekarang kita bawa itu kan pakai apa? Pakai dari plastik. Kalau dulu itu karena dibawa di unta itu ternyata dari kulit begitu. Nah jadi kulit yang sudah didabag, kulit yang sudah disamak itu bisa digunakan alat untuk membawa air dan itu suci. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya itu, lalu sahabat membawa air tersebut dan Rasulullah berwudu dengan air tersebut. Artinya, air yang dibawa di kulit yang sudah didabag itu suci, gitu maksudnya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kulit yang sudah didabag, sudah disamak ini bisa digunakan alatnya itu untuk membawa air dan lain sebagainya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya adalah bagaimana dengan masalah ini berbeda ya. Ini berkaitan dengan peralatan. Peralatan bisa tadi dengan piring atau bisa dengan gelas. Karena di hadis sebelumnya dikatakan bahwa terlarang memakai piring, memakai wadah, memakai gelas yang terbuat dari emas dan perak. Itu. Ya, terlarang. Tetapi ada hadis dari Anas, anna qadahan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam in kasaro fattahoda makana sya'bi
silsilatan min fiddah akhrajuhu al-Bukhari. Sesungguhnya wadah milik Nabi pernah pecah atau retak gitu. Retak nih gitu. Nah, ketika retak itu maka beliau menjadikan pada tempat yang retak tersebut rantai dari perak untuk menambalnya. Jadi kalau retak gitu ya, kalau retak itu terus bagaimana supaya bisa digunakan, ditambal dengan perak itu bisa digunakan karena memang bukan dari perak gitu ya, bukan dari perak. Nah, termasuk semacam laki-laki itu kan tidak boleh menggunakan sutra ya. Kain sutra itu tidak boleh, nanti ada dasarnya, ada hadisnya. Tetapi kalau hanya sebagian gitu ya, kalau hanya sebagian, contoh di sarung, salah satu sarung yang menggunakan sutra itu, sebagian sutra itu adalah BHS ya, sarung BHS yang minimal harganya itu sekarang BHS itu ya minimalnya 500.000 lah, beda dengan Wadimor ya, dengan Atlas. Tapi memang yang paling mahal seharusnya Atlas, karena kalau Wadimor itu hanya milik Uwa saja, tapi kalau Atlas itu kan bisa seluruh dunia itu. Nah, Atlas nama. Nah, BHS itu jadi biar ya sarungnya mencrang begitu, maka ada unsur sutranya. Ya. Kalau untuk menggunakan emas semacam kalung emas laki-laki ini, terus pakai gelang emas, pakai anting, udah jelas itu nggak boleh, karena itu adalah perhiasan-perhiasan biasanya digunakan untuk perempuan ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dari hadis-hadis yang tadi disampaikan berkaitan dengan masalah kulit binatang yang didabag, yang disamak, itu bisa jadi suci karena disamak ya. Nah, bagaimana dengan kulitnya? Kalau kulit yang najisnya mughalladah, semacam kulit anjing, kulit babi gitu ya, itu tidak bisa disamak begitu. Nah, yang diceritakan di sini bisa menjadi suci itu ya tadi binatang yang halal ya. Binatang yang halal itu ya tadi domba ya, embe gitu, sapi, terus munding atau kerbau, itu bisa digunakan, bisa didabang begitu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang tidak halal seperti anjing dan juga babi itu tidak bisa disamak ya. Tetap najisnya itu walaupun sudah disamak tetap najis. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiqna ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.